Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi Valuation of Inventories, a Cost Basic Approach. Sebelum masuk ke presentasi, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Sirostari dengan NPM akhir 304. Perkenalkan, nama saya Marsha Revada dengan akhiran NPM 194. Saya Tiara Nurkaila Putri dengan akhiran NPM 195. Nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Baik, untuk pengertian dari persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan sering sekali menjadi aset lancar terbesar dalam suatu perusahaan. Contoh persediaan antara lain barang dagang yang siap dijual, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, maka dapat menyebabkan kesalahan pada laba kotor, laba bersih, dan nilai aset perusahaan. Next. Kemudian, klasifikasi persediaan. Persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan. Pada perusahaan dagang, hanya terdapat satu jenis persediaan, yaitu merchandise inventory, yaitu barang yang siap dijual kepada konsumen. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan, yaitu 1. Raw materials, yaitu bahan baku yang belum yang ketiga, finished goods, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual. Lalu ada sistem persediaan. Dalam akuntansi terdapat dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama adalah periodic inventory system, yaitu persediaan dihitung secara periodik melalui perhitungan fisik di akhir periode. Lalu ada perpetual inventory system, yaitu pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap ada transaksi. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan secara lebih akurat dan real time. Lanjut. Lalu ada biaya yang termasuk dalam persediaan. Perusahaan biasanya mencatat persediaan berdasarkan biaya atau cost basis. Biasanya biaya yang termasuk dalam persediaan disebut product cost. Contohnya harga pembelian, biaya transportasi, biaya impor, dan biaya penanganan barang. Biaya tersebut diperlukan untuk membawa barang sampai siap untuk dijual, sedangkan biaya seperti biaya iklan, biaya administrasi, dan biaya penjualan termasuk period cost, sehingga tidak dimasukkan ke dalam persediaan. Next. Lanjut, ada metode penilaian persediaan, yaitu ketika perusahaan membeli barang dengan harga yang berbeda-beda, maka diperlukan metode untuk menentukan biaya persediaannya. Beberapa metode yang digunakan itu antara lain yang pertama ada specific identification, yaitu setiap barang memiliki biaya yang dilacak secara individual. Biasanya digunakan untuk barang mahal atau unik. Yang kedua ada FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu. Yang terakhir, average cost, yaitu menggunakan rata-rata biaya dari seluruh barang yang tersedia untuk menentukan nilai persediaan. Next. Nah, lalu ada kesalahan persediaan. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Jika persediaan akhir terlalu besar, maka cost of goods sold atau harga pokok penjualan menjadi terlalu kecil. Lalu net income atau laba bersih menjadi terlalu besar, dan nilai inventory menjadi terlalu besar. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil, maka laba bersih perusahaan akan terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya. Lanjut.
Baik, selanjutnya ada dampak persediaan terhadap laporan keuangan. Kesalahan persediaan itu juga dapat mempengaruhi dua laporan keuangan utama. Yang pertama pada neraca, yaitu mempengaruhi nilai inventory, working capital, dan current ratio. Kedua pada laporan laba rugi, yaitu mempengaruhi cost of goods sold, gross profit, dan net income. Sekian penjelasan kami mengenai valuation of inventories across basis approach. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan komponen penting dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan harus mencatat dan menilai persediaan dengan metode yang tepat agar laporan keuangan tetap akurat. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Bila ada kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.